Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh merenungkan dan membaca firman-Mu. Mohon Tuhan memberkati kami, menjadikan kami orang-orang yang hidup oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 4, saya hanya akan membaca ayat 14 dan 15. Mari kita perhatikan pembacaan Ibrani 4, 14, 15. Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Tema kita pada hari ini menang atas pencobaan. Yesus Kristus mempunyai dua natur atau kodrat dalam satu pribadi. Dia memiliki natur ilahi dan natur manusiawi. Artinya 100% Allah dan 100% manusia. Kedua natur ini bersatu dalam satu pribadi tanpa bercampur, sehingga ia sepenuhnya Allah sekaligus sepenuhnya manusia. Doktrin ini penting karena menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang memiliki kuasa dan sifat ilahi, sekaligus manusia dapat mengalami penderitaan. Kedua natur ini membuat ia dapat menjadi penghubung antara Allah dan manusia. Sebagai Allah dan manusia, ia dapat menebus dosa dan dapat berempati terhadap penderitaan manusia yang mengalami tantangan dan cobaan. Doktrin inilah yang dibicarakan dalam ayat 14-15. Yesus Kristus adalah imam besar agung yang melintasi semua langit. Di satu pihak ia telah naik ke surga dan melintasi semua langit, sehingga menegaskan kemenangannya atas dosa dan maut. Hal ini menegaskan otoritas ilahinya. Di pihak lain, ia menampilkan sisi kemanusiaannya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal. Hanya saja ia tidak berbuat dosa. Ayat 15. Ia menjadi perantara antara kita dengan Allah. Yesus Kristus sama seperti kita yang telah dicobai. Yang membedakan dia dengan kita adalah bahwa dia selalu menang atas pencobaan dan tidak pernah berbuat dosa. Saat dicobai oleh iblis di padang gurun, Matius 4:1-11, setelah berpuasa ia juga lapar. Dia mempunyai keinginan sama seperti kita, tetapi keinginannya bisa ia kendalikan. Saat merasa lapar, ia tidak mau menuruti perintah iblis untuk memamerkan kuasa dengan mengubah batu menjadi roti, sehingga ia tidak berbuat dosa. Ketika iblis menawarkan seluruh dunia, ia tidak mau tunduk dan menyembahnya sebagai ganti kuasa dan kenikmatan dunia. Dia dicobai sama seperti kita, tetapi dia menang atas semua pencobaan yang ia hadapi. Dia merupakan teladan yang harus kita ikuti saat kita menghadapi pencobaan, agar kita bisa menang atas pencobaan itu. Ada 3 pencobaan yang perlu kita waspadai dan kita lawan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ketiga hal tersebut berasal dari dunia, bukan dari Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 16. Supaya bisa menang atas pencobaan, kita tidak boleh berkompromi dengan filsafat dunia. Dengan bersandar kepada anugerah Tuhan, kita harus berperang melawan pencobaan setiap hari, dan kita harus menang.
Ingatlah bahwa Tuhan Yesus yang sudah menang atas pencobaan sanggup menolong kita agar kita juga menang atas pencobaan. Apakah Anda selalu bersandar pada Tuhan Yesus saat Anda menghadapi pencobaan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri di dalam hidup ini. Tuhan bersama-sama dengan kami, dan Tuhan akan menolong kami melewati berbagai macam hal, termasuk pencobaan di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh terus memandang kepada Tuhan dan diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menang atas pencobaan yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan, berkati dan tolonglah kami pada hari ini. Biarlah kami menang atas pencobaan yang harus kami lewati. Terpujilah nama Tuhan, berkatilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.